Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Lukmawati, NIM 4011802299, jurusan Ekonomi Syariah, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo. Hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan fungsi finansial pada Excel, mata kuliah aplikasi komputer. Pembahasan yang pertama adalah fungsi future value. Future value ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang dengan rumus sama dengan future value dalam kurung rate, n per, min PMT, PV, tape dalam kurung, tutup kurung, seperti itu. Keterangan dari rumus future value: rate suku bunga per periode, n per jumlah periode, min PMT nilai angsuran tetap, nilai PV dan tape. Pada rumus future value ini bersifat operasional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Maksudnya, apabila terdapat di soal PV dan tape, maka dapat dicantumkan dalam penghitungan di Excel. Namun apabila tidak terdapat di soal PV dan tape-nya, maka penghitungan tidak digunakan, seperti itu. Contoh dari future value: Ririn mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3 juta dengan bunga 5% per tahun. Berapakah total uang Ririn setelah 5 tahun? Penghitungannya, langsung kita masuk ke Excel. Rate 5%, N periodenya 5, PMT-nya 3 juta. Nah, langsung kita ke rumusnya, sama dengan PV. B2 ini rate, B3 itu N per, min B4 PMT. Jadi langsung diklik-klik. Contoh misal sama dengan PFT dalam kurung, langsung klik saja rate, angkanya, n per, min PMT, tutup kurung, enter, seperti itu. Semisal pencatatan rumus tidak terdapat min pada PMT ini, nantinya akan kekeliruan pada hasil future value-nya, seperti itu. Jadi hasilnya nanti min, kalau ini kan positif, seperti tidak ada minnya. Selanjutnya adalah fungsi PV, present value, digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Rumus dari present value sama dengan PV, rate, n per, PMT, PV, tape. Keterangannya sama seperti future value-nya. Untuk cara penghitungan, PV, rate 5%, n per-nya 5, PMT-nya 3 juta, PV-nya 90 juta. Untuk penghitungan PV langsung saja sama dengan PV dalam kurung E2-nya rate, n per, PMT, PV-nya 90 juta. Ini langsung diklik saja, jangan lupa diberikan min pada PV-nya atau future value-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan PMT atau Periodic Payment on Annuity, digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas, angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Untuk rumusnya sama dengan PMT dalam kurung rate, n per, min PV, future value, tape. Jangan lupa dikasih tutup kurung. Untuk keterangannya sama, Nilai PVT bersifat operasional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan.
Untuk contoh soalnya, Ririn membeli sebuah laptop Asus seharga 20 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 5 tahun. Berapakah besar angsurannya? Ririn membayar angsuran secara tetap, seperti itu. Nah, untuk penghitungannya, PMT langsung cantumkan saja di Excel PV-nya berapa, rate, and per. Untuk penghitungannya sama dengan PMT dalam kurung rate, n per, min PV, tutup kurung. Jangan lupa diberikan min pada PV-nya ini tadi, rumus PV-nya. Nanti hasil langsung otomatis keluar seperti itu. Selanjutnya IPMT dan PPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap anuitas. Dalam pengembangannya, angsuran tetap terbagi menjadi dua, yaitu IPMT, bunga pada periode ke N, dan PPMT, angsuran periode ke N. Untuk rumus dari IPMT dan PPMT sama dengan, untuk yang IPMT sama dengan IPMT dalam kurung rate, per, n per, min PV. Nah, untuk yang PPMT sama dengan PPMT dalam kurung rate, per, n per, min PV. Sama, hanya yang membedakan yaitu awalannya IPMT dan PPMT. Untuk contoh soal IPMT dan PPMT-nya, Ririn membeli laptop Asus seharga 20 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 5 tahun. Ririn membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada periode kedua? Untuk pembahasannya sama, yang diketahui cantumkan saja di Excel PV-nya berapa, rate, and per periodenya berapa. Nah, untuk penghitungannya jangan lupa dikasih keterangan IPMT. Kolom selanjutnya, kolom penghitungan, yaitu sama dengan IPMT dalam kurung rate, periode, n per, min PV dalam tutup kurung. Nah, langsung enter saja, nanti hasilnya otomatis keluar. IPMT juga sama, yang membedakan hanya sama dengan IPMT atau PPMT seperti itu. Sama saja dengan contoh dari IPMT. Selanjutnya, N per atau jumlah periode. Jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Nah, untuk rumus dari N per, jumlah periode ini sama dengan N per dalam kurung rate, min PMT, PV, future value, T. Contoh soal dari N per, Ririn membeli sebuah laptop Asus seharga 20 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Ririn membayar angsuran secara tetap sebesar 10 juta. Berapakah tahun cicilan laptop Ririn lunas? Untuk penghitungan N per-nya, kita masuk ke Excel. Selanjutnya adalah N per. Nah, untuk N per ini masukkan di Excel yang diketahui PV-nya, rate, PMT-nya. Nah, untuk penghitungannya N per ini sama dengan N per buka kurung H12, H12-nya rate. Jadi langsung klik saja rate angkanya. Jadi buka kurung, klik 10%, min PMT angkanya ini, jangan lupa diberi tanda min,
Apabila tidak tercantum main-nya, nanti hasil juga akan berbeda seperti itu, koma H sebelahnya PV. Nah, setelah itu tutup kurung. Setelah tutup kurung, enter saja, nanti hasilnya langsung otomatis tercantum di Excel-nya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang berkenan atau perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.